sahabat tani bisa meniru perawatan pada lahan ini seperti pemberian kalsium yang bisa disendirikan ataupun diaplikasikan dengan tunggal sahabat tani. Karena kalsium ini selain untuk menjaga pH tanah agar tetap terjaga, dengan pemberian asam huma juga bisa memaksimalkan pada awal dasaran di sini menggunakan Vertipos, Ponska, dan juga menambahkan pupuk kandangnya sahabat tani. Jadi walaupun saat ini bulan Juni Juli sangat susah untuk budidaya melon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultani. Baik sahabat tani, kali ini saya sedang berada di lahan melon yang bisa dikatakan cukup istimewa sekali sahabat tani. Walaupun saat ini bulan Juni Juli itu memang merupakan salah satu bulan yang sangat susah untuk budidaya melon, akan tapi di sini untuk melon pada lahan ini bisa dikatakan cukup istimewa sahabat tani, karena bisa dilihat sendiri bahwa kanan dan juga kiri saya ini adalah buah dan sebentar lagi akan memasuki masa panen. Akan tapi tanaman melon pada lahan ini masih cukup istimewa. Melon varietas apa dan seperti apa perawatannya, selengkapnya setelah yang satu ini. Nah baik sahabat tani, bagaimana kabarnya hari ini sahabat tani? Semoga melon pada lahan sahabat tani bisa istimewa seperti pada lahan ini ya sahabat tani. Nah sahabat tani, kali ini saya sedang berada di gunung, akan tapi untuk datarannya bisa dikatakan cukup rendah sekali sahabat tani. Ya benar sekali, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Untuk kecamatannya, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Semin. Nah bisa sahabat tani lihat bahwa di sini saya sedang berada di lahan melon yang bisa dikatakan cukup istimewa sekali sahabat tani. Kanan dan juga kiri saya ini sebentar lagi mau panen sahabat tani. Nah walaupun bulan Juni dan juga Juli ini merupakan bulan yang sangat susah untuk budidaya melon, akan tapi ini adalah melon varietas Dillon 65 sahabat tani, dan sebentar lagi mau memasuki masa panen. Ya kurang lebih sekitar 2 harian lagi sahabat tani, melon pada lahan ini sudah berusia sekitar 58 hari sahabat tani. Juga perlu sahabat tani ketahui bahwa di sini pemilik lahan di sini menanam 2 varietas berbeda sekaligus sahabat tani. Ini dilakukan untuk perbandingan antara melon Dillon 65 dan juga melon varietas lainnya sahabat tani. Dan pemilik lahan di sini mengatakan lebih suka menanam melon Dillon 65 karena untuk serangan bercak daun dan juga yang paling istimewa lagi adalah untuk ukuran buahnya. Walaupun dengan perawatan yang sama, melon Dillon 65 ini lebih unggul jauh daripada melon varietas lainnya sahabat tani. Untuk melon Dillon 65, ukuran buahnya bisa sekitar 2,5 kilo. Sedangkan melon varietas lainnya rata-rata untuk ukuran buahnya bisa dikatakan lebih kecil ataupun lebih ringan dibandingkan melon Dillon 65 ini sahabat tani. Jadi secara tidak langsung, karena petani yang dicari hasilnya adalah tonase, untuk melon Dillon 65 ini lebih disukai oleh petani pemilik lahan di sini. Dan juga ketika nanti sahabat tani lihat bahwa untuk daunnya, melon Dillon 65 ini untuk daunnya masih digolongkan walaupun mau panen, untuk daunnya masih dikatakan cukup mulus dibandingkan melon varietas lainnya yang juga ditanam pada lahan ini sahabat tani. Nah sebelum saya membandingkan dari tanaman dan juga buahnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang perawatan yang ada pada lahan ini sahabat tani. Pada awal dasaran di sini, petani pemilik lahan di sini menggunakan Vertipos, Ponska, dan juga menambahkan pupuk kandangnya sahabat tani. Jadi kedua varietas ini dilakukan atau perawatannya sama ya sahabat tani, yakni dasarannya menggunakan Vertipos, Ponska, dan juga pupuk kandangnya sahabat tani. Walaupun dengan perawatan yang sama dan juga pupuk dasaran yang sama, nanti sahabat tani bisa membandingkan sendiri melon Dillon 65 ini lebih unggul dibandingkan melon varietas lainnya sahabat tani. Mengapa melon Dillon 65 ini lebih unggul daripada melon varietas lainnya? Karena ketika ini sahabat tani lihat bahwa untuk daunnya memiliki karakteristik yang sangat istimewa sekali sahabat tani, karena untuk daunnya ketika sahabat tani pegang ataupun sahabat tani raba ini lebih tebal dibandingkan melon varietas lainnya. Dan jika bisa sahabat tani perlihatkan kembali juga bahwa di setiap tangkainya ataupun batangnya ini, melon Dillon 65 ini memiliki bulu ataupun kayak serabut-serabut rambut yang bisa dikatakan cukup tebal sekali sahabat tani. Nah dengan keistimewaan seperti daunnya yang tebal dan juga pada batang ataupun tangkainya memiliki
seperti serabut ataupun rambut-rambut yang cukup tebal, maka untuk serangan hama ataupun serangan penyakit akan bisa sedikit diminimalisir. Dan terbukti pada lahan ini dengan keistimewaan tersebut, melon Delo 65 ini lebih baik dibandingkan dengan melon vatas lainnya sahabat tani. Nah, pada masa pertumbuhan, pemilik lahan di sini menggunakan nutrisi yang bisa dikatakan cukup istimewa sekali sahabat tani. Selain menggunakan ultradap, pemilik lahan juga memberikan asam humat dan juga asam amino pada lahan ini sahabat tani. Nah, dua bahan ini biasanya jarang sekali diberikan pada tanaman sahabat tani. Akan tapi di sini petani pemilik lahan di sini menggunakan asam humat, asam amino dan juga fosfatnya pada masa pertumbuhan. Dan untuk intervalnya, pemilik lahan di sini sudah memberikan 2 kali sahabat tani, dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan pemberian asam humat yang berefek untuk pH tanah tetap stabil dan pemberian asam amino agar untuk tingkat stresnya terhadap cuaca yang bisa dikatakan cukup ekstrim, dan juga pemberian fosfatnya, bisa sahabat tani lihat bahwa di sini untuk pertumbuhan dan juga perkembangan tanamannya bisa dikatakan cukup istimewa sekali sahabat tani. Nah, lalu sahabat tani, saat memasuki masa pembuahan, petani pemilik lahan di sini bisa dikatakan cukup istimewa sekali sahabat tani pemberian pupuknya. Selain tadi memberikan asam humat, asam amino, fosfat, pemilik lahan di sini juga menambahkan MKP, NPK Mutiara 1616 pada lahan sahabat tani. Nah, bisa dikatakan saat masuki masa pembuahan, nutrisi yang diberikan pada lahan ini bisa dikatakan cukup full sekali sahabat tani. Selain pemberian nutrisi pada bagian tanah sahabat tani, pada lahan ini pemilik lahan juga memberikan nutrisi via spray yang bisa dikatakan cukup istimewa sekali sahabat tani. Pemilik lahan di sini memberikan spray 2 hari sekali sahabat tani. Nah, pemilik lahan memberikan cover, morden, dan juga beberapa obat untuk meminimalisir serangan jamur dan juga hama penyakit lainnya sahabat tani. Dan bisa sahabat tani lihat bahwa dengan pemberian cover yang berguna agar melindungi daun dari serangan hama dan juga penyakit, dan pemberian fosfat untuk bagian daunnya, dan bisa sahabat tani lihat bahwa saat ini untuk tanaman melon ini bisa dikatakan masih cukup istimewa sekali sahabat tani. Saat masuki masa pembuahan bisa dikatakan lebih istimewa sekali sahabat tani, karena petani pemilik lahan di sini menggunakan kalinet, cover, dan juga kahla sahabat tani. Nah, ini bisa dikatakan cukup istimewa sekali sahabat tani. Selain menggunakan kalium untuk pembuahan, pemilik lahan juga memberikan kalsium yang ada pada kalha tersebut agar untuk tingkat ketahanan ataupun kerontokan dari buah ini bisa sedikit dimaksimalkan sahabat tani. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu yang bisa sahabat tani tiru, karena pemberian kalsium ini bisa dikatakan sangat jarang diberikan. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya sahabat tani, melon Delo 65 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani untuk tanam. Karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini, walaupun saat ini bulan Juni Juli sangat susah untuk budidaya melon Delo 65 ini masih tetap tumbuh dan juga berkembang dengan baik sahabat tani. Jadi secara tidak langsung, melon Delo 65 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani untuk tanam. Lalu kesimpulan dari saya sahabat tani, melon Delo 65 ini lebih unggul jauh sekali dibandingkan melon vatas lain yang juga dengan perawatan yang sama pada lahan yang sama pada lahan ini sahabat tani. Mulai dari tadi buahnya cukup besar dibandingkan melon vatas lainnya, dan juga untuk daunnya lebih bersih ataupun untuk jamur dan juga penyakit lainnya masih cukup tahan dibandingkan melon vatas lainnya sahabat tani. Dan juga nanti ketika sahabat tani belah untuk dagingnya, melon Delo 65 ini untuk dagingnya lebih tebal dibandingkan melon vatas lainnya sahabat tani. Jadi secara tidak langsung melon Delo 65 ini memiliki banyak sekali kelebihan dibandingkan melon vatas lainnya sahabat tani. Mungkin sedikit kesimpulan yang sangat istimewa dari melon Delo 65 ini sahabat tani. Untuk netnya sahabat tani, bisa sahabat tani lihat bahwa di sini untuk melon Delo 65 ini netnya cukup tebal sekali sahabat tani. Jadi dengan net yang cukup tebal, buahnya cukup besar, maka melon ini bisa dikatakan untuk grade-nya adalah grade A sahabat tani. Jadi nah, mungkin sedikit tips yang bisa sahabat tani tiru pada lahan ini sahabat tani. Sahabat tani bisa meniru perawatan pada lahan ini seperti pemberian kalsium yang bisa disendirikan ataupun diaplikasikan dengan tunggal sahabat tani. Karena kalsium ini menurut beberapa versi petani pada lahan ini ketika diaplikasikan secara bersamaan ataupun digabungkan dengan fungi ataupun beberapa yang lainnya, ini akan sedikit kurang maksimal untuk fungi ataupun insek yang lainnya sahabat tani. Jadi sahabat tani bisa mencoba mengaplikasikan kalsium ini dilakukan secara tunggal ataupun secara terpisah sahabat tani. Lalu sahabat tani juga bisa meniru perawatan pada lahan ini
seperti pemberian asam humat secara rutin sahabat tani. Hal ini dilakukan selain untuk menjaga pH tanah agar tetap terjaga sahabat tani, dengan pemberian asam humat juga bisa memaksimalkan nutrisi yang sahabat tani berikan sahabat tani. Jadi secara tidak langsung dengan pemberian asam humat secara rutin, untuk pH tanah akan bisa lebih stabil dan juga pemberian nutrisi akan bisa sedikit dimaksimalkan sahabat tani. Mungkin sekian video kali ini sahabat tani. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga diberi keberkahan dalam melakukan kegiatan bertani sahabat tani. Ketika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.